Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Lebih dari 5 dekade, Denji menjadi beban pada pelayanan kesehatan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk beban ekonomi di Indonesia. Bahkan pada dekade terakhir, Denji bukan lagi merupakan penyakit dengan siklus 10 atau 5 tahunan, mengingat kejadian kasus dan kematian akibat Denji yang tinggi dapat terjadi setiap tahun sebagai dampak perubahan iklim. Kejadian luar biasa atau KLB dapat meledak sehingga sangat mengganggu masyarakat dan menguras ekonomi. Kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Ekstraksi Ricinus communis biji jarak untuk menurunkan angka bebas jentik, yang tujuannya adalah menurunkan angka kasus demam berdarah Denji. Penelitian ini didanai oleh DRTPM Kemenristek Dikti. Adapun tim penelitian terdiri dari saya, Ketua Insinyur Indra Cahaya SMSI, anggota yang pertama Winnie R.E. Tumanggor SKM MPH dari Departemen Kesehatan Lingkungan, Lanova Dwi Arde SKM MKes dari Departemen Biostatistik dan Kependudukan, Hairunisa Apoteker PSD dari Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Selain itu, kami dibantu oleh tim mahasiswa MBKM, yaitu Vira, Dila, dan Kinan. Pada video ini, kami akan memaparkan video edukasi cara pembuatan ekstrak biji jarak yang telah dilakukan penelitian mampu menurunkan kepadatan jentik nyamuk Aedes aegypti. Pengupasan dan penggilingan biji jarak. Alat yang digunakan berupa mortar keramik dan grinder. Bahannya yaitu biji jarak jenis Ricinus communis. Tempat dilaksanakannya di Laboratorium Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Langkah-langkah dalam proses pengupasan dan penggilingan biji jarak yaitu biji jarak ditumbuk menggunakan alat mortar keramik untuk dipisahkan dari kulit luarnya. Lalu, lakukan penggilingan biji jarak menggunakan alat grinder dan diperoleh hasil adonan biji jarak. Kemudian, pengupasan 1 kg biji jarak menghasilkan sekitar 700 gram biji jarak yang siap untuk digrinding. Pada proses penggilingan, diperoleh hasil adonan biji jarak sekitar 400 gram. Langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah ekstraksi adonan biji jarak. Alat yang kita butuhkan adalah soklet ekstraktor, 2 buah beker glass, labu Erlenmeyer, dan timbal soklet. Bahan yang kita butuhkan adalah etanol 96% sebanyak 250 ml dan adonan biji jarak 50 gram. Kami melakukan proses ekstraksi ini di Laboratorium Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Langkah-langkah yang dilakukan yang pertama yaitu memasukkan adonan biji jarak sebanyak 50 gram ke dalam timbal soklet. Lalu siapkan alat soklet ekstraktor dan pelaut alkohol sebanyak 250 ml.
Lakukan proses ekstraksi selama 6 jam pada suhu 80 derajat Celcius hingga diperoleh ekstrak minyak biji jarak. Setelah ekstraksi dilakukan selama 6 jam pada suhu 80 derajat Celcius, diperoleh hasil ekstrak dengan campuran pelarut etanol 96%. Proses penyaringan. Alat yang diperlukan: pertama, labu Erlenmeyer, kedua, corong gelas, ketiga, kertas saring Wetman nomor 41. Bahan yang diperlukan berupa biji jarak yang sudah dilakukan proses ekstraksi. Tempat dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Langkah-langkah. Pertama, siapkan alat bagian. Kedua, tuangkan larutan ekstrak biji jarak secara perlahan sampai diperoleh hasil ekstrak biji jarak yang lebih jernih. Proses ini bertujuan untuk menyaring ampas adonan biji jarak yang tercampur pada saat proses ekstraksi. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah rotary. Adapun alat yang dibutuhkan, pertama, rotary evaporator, labu alas bulat, water bath chamber, labu pelampung, kondensor, dan min unit. Untuk bahan yang dibutuhkan adalah larutan ekstrak biji jarak. Tempat melakukan rotary berada di Laboratorium Fitokimia Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Langkah-langkah untuk melakukan rotary. Yang pertama, masukkan larutan ke labu alas bulat sesuai volume yang ditentukan. Pasangkan labu ke main unit. Isi chamber water bath dengan aquades dan atur suhu 50 derajat Celcius, lalu nyalakan. Turunkan labu hingga terendam setengah untuk pemanasan. Lalu, hubungkan sumber daya dan nyalakan rotary evaporator. Nyalakan vakum untuk menurunkan tekanan. Selanjutnya, amati proses selama sekitar 1 jam hingga tidak ada tetesan pelarut. Matikan pelarut dan water bath, lalu lepaskan labu dari main unit. Proses ini bertujuan untuk memisahkan antara pelarut dengan ekstrak, sehingga diperoleh hasil ekstrak biji jarak yang masih ada campuran lemak di dalamnya. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah pemisahan ekstrak dengan lemak. Alat yang kita butuhkan adalah corong pisah dan wadah. Bahan yang kita butuhkan adalah ekstrak biji jarak yang sudah dirotary. Kami melakukan proses pemisahan ekstrak dengan lemak di Laboratorium Fitokimia Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama yaitu memasukkan cairan campuran ke dalam corong pisah hingga mencapai batas aman. Lalu biarkan campuran selama beberapa menit hingga 2 fase terbentuk, yaitu lemak sebagai cairan yang lebih berat di bawah. Lalu tempatkan wadah penampung di bawah keran corong. Buka keran corong itu, mengeluarkan lemak. Selanjutnya, setelah mengeluarkan lemak, tuangkan minyak perlahan ke dalam wadah lain.
Lalu proses ini merupakan tahap terakhir untuk menghasilkan ekstrak biji jarak siap digunakan. Dalam satu kali proses ekstrak selama 6 jam, ekstrak biji jarak yang diperoleh setelah tahapan akhir adalah sekitar 30-40 ml. Uji yang selanjutnya kita lakukan adalah uji GCMS. Uji GCMS dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kandungan senyawa volatil dalam ekstrak minyak biji jarak. Berdasarkan penelitian sebelumnya, uji GCMS dapat mengidentifikasi dan mengukur senyawa volatil. Uji GCMS ini dilakukan di UPT Laboratorium Penelitian Terpadu Universitas Sumatera Utara. Pada uji GCMS, tidak ditemukan senyawa volatil. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bisa dilanjutkan ke uji selanjutnya, yaitu uji in silico. Uji yang selanjutnya kita lakukan adalah uji toksisitas ekstrak biji jarak terhadap larva nyamuk Aedes aegypti. Alat yang kita butuhkan adalah 22 buah wadah 250 ml, pipet tetes, mikroskop, dan objek kelas. Bahan yang kita butuhkan adalah 120 ml minyak biji jarak, 3,88 liter air, dan 550 jentik nyamuk instar 4. Kami melakukan uji toksisitas di BTKL PP1 Medan. Langkah-langkah yang kita lakukan, yang pertama yaitu larutkan minyak biji jarak dengan air sebanyak 4 perlakuan untuk masing-masing dosis dengan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, 20 ml minyak biji jarak dan 198 ml air. Yang kedua, 4 ml minyak biji jarak dan 196 ml air. Yang ketiga, 6 ml minyak biji jarak dan 194 ml air. Yang keempat, 8 ml minyak biji jarak dan 192 ml air. Dan yang terakhir, 10 ml minyak biji jarak dan 190 ml air. Aduk hingga minyak biji jarak merata dengan air. Lalu siapkan kontrol pada wadah menggunakan 200 ml Aquades sebanyak 2 kontrol untuk 20 perlakuan. Masukkan 25 jentik pada masing-masing perlakuan dan kontrol. Amati jumlah kematian dan perubahan perilaku jentik pada waktu 1 jam, 3 jam, dan 24 jam. Tahap terakhir yang dilakukan pada proses ini adalah kapsulasi. Penggunaan Ovitrap dengan menambahkan biji jarak sudah terbukti efektif untuk membunuh jentik. Selanjutnya, penelitian ini akan memodifikasi penggunaan larvasida alami ini menjadi berbentuk kapsul sehingga diharapkan penggunaannya akan menjadi lebih mudah. Adapun alat yang kita butuhkan adalah kapsul 23,3 mm dan spit. Bahan yang kita butuhkan adalah larutan ekstrak biji jarak. Langkah-langkah melakukan kapsulasi adalah buka kapsul menjadi 2 bagian. Masukkan 1 ml larutan ekstrak biji jarak ke dalam kapsul dengan menggunakan spit. Lalu satukan kembali 2 bagian kapsul hingga tertutup. Kapsul yang sudah berisi larutan ekstrak biji jarak ini akan dilarutkan dalam air pada wadah Ovitrap. Demikian video edukasi pembuatan ekstrak biji jarak Ricinus communis. Semoga hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka menurunkan kasus demam berdarah dengue. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan